Pada kesempatan ini saya berbicara hal yang sederhana, yaitu bagaimana cara mengurus paspor. Khususnya secara umum paspor yang biasa diurus oleh siapapun adalah paspor 48 halaman. Paspor 48 halaman ini berlaku untuk semua. Nah, sering sekali banyak oknum yang mengalami kesulitan untuk mengurus paspor. Sebenarnya mereka mengalami kesulitan untuk mengurus paspor karena tidak mau belajar, tidak mau bertanya untuk atau bagaimana cara mengurus paspor. Cenderung mengandalkan bantuan tuntunan atau pertolongan orang lain. Padahal sebenarnya kalau dia mau berusaha, dia pasti bisa. Caranya belajar. Cari di Google cara mengurus paspor. Cari di Google persyaratan mengurus paspor. Khusus di Indonesia telah ada aplikasi mengurus paspor online. Nah, terkadang memang banyak orang yang nggak mau ribet. Susahnya nggak mau ribet juga tidak punya uang. Ini susah bagi kita untuk mengarahkan dan menolong orang-orang yang dimaksud. Sudah tidak punya uang, tidak mau mencoba, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, susah. Ya, artinya harusnya kalau dia tidak punya uang untuk membayar jasa orang-orang di luar sana, ya belajar dong bagaimana cara mengurus, membuat paspor. Datanglah ke imigrasi. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa memang biaya pengurusan paspor itu hanya Rp350.000. Di imigrasi sebenarnya sudah cukup jelas bahwa imigrasi menganjurkan jangan mengurus paspor melalui calo. Cuman ketika yang mengurus paspor itu menghadapi kesulitan, akhirnya ia cenderung mencari jalan pintas untuk mengurus paspor melalui orang-orang. Nah, herannya juga bahwa setelah diserahkan kepada calo itu, yang tadinya sulit menjadi tidak sulit. Entah bagaimana caranya, saya yakin pasti ada hubungannya dengan oknum orang dalam. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mengurus paspor, persiapkan yang namanya KTP asli, KK asli, akte kelahiran asli, ijazah asli. Nah, kalau misalnya salah satu tidak ada, misalnya tidak ada akta, ya mungkin bisa diganti dengan surat keterangan lahir atau bisa diganti dengan surat nikah atau ijazah. Makanya dokumen asli itu dibawa semua. Dan itu difotokopi rangkap 2 agar nanti sudah siap ketika dimintakan oleh petugas imigrasi. Tapi sesungguhnya kan di imigrasi juga sudah atau ada di sana fotokopi. Kemudian jangan lupa juga siapkan yang namanya materai 10.000. Untuk apa? Nantinya kan ada semacam surat pernyataan yang mana paspor itu tidak Anda gunakan untuk bekerja secara ilegal di luar negeri. Mengapa kemudian dimintakan surat pernyataan itu dari kita oleh petugas imigrasi? Karena mereka tidak ingin disalahkan di kemudian hari apabila ada apa-apa dengan Anda. Nah, sebenarnya kalau Anda mendownload ya aplikasi pengurusan paspor online, ya tinggal mengikuti kan nama, alamat dan seterusnya, lalu cari alamat pengurusan paspor di dekat Anda dan lakukan janjian karena semua sudah ada tertulis, tertera dan kita tinggal memilih. Misalnya Anda memilih pengurusan paspor di hari Selasa, tanggal sekian, tentu mungkin 1 minggu ke depan di saat Anda mendaftarkannya. Dan ikuti saja, nanti ada petunjuk. Nah, memang ada orang-orang yang sama sekali tidak mengerti itu. Nah, disinilah fungsi daripada bagaimana kita memanfaatkan orang lain untuk membimbing kita. Ini saya berbicara fakta. Kalau memang ternyata Anda punya uang, saya tidak anjurkan, tapi ini dilakukan walaupun tidak terekspos. Ya, gunakan saja jasa orang lain untuk mengurus paspor Anda. Serahkan semua kesulitan itu, ya, serahkan semua kesulitan yang Anda hadapi, mungkin ia dapat menyelesaikannya. Tapi yang namanya jasa kan
Anda harus rela, ikhlas untuk menggunakan jasa orang lain. Oleh karena itu, tetapkanlah tujuan Anda untuk mengurus paspor itu. Ya, walaupun kadangkala bahwa mereka yang bekerja ke luar negeri ya mendapatkan paspor itu dengan mudah dengan harga 350.000 ditransfer ke kas negara. Untuk peraturan yang sekarang, kalau Anda membayar 350.000, kalaupun paspor Anda tidak di ACC, maka uang itu tidak dapat ditarik kembali. Maka pastikan sebelum sebelum Anda mengurus paspor, semua persyaratan sudah jelas dan langkah-langkah bagaimana dan apa ketika Anda diinterview, Anda sudah punya jawabannya. Tetapi apapun ceritanya, Anda perlu mencobanya. Karena kalau Anda tidak pernah mencobanya, bagaimana Anda tahu apakah itu gagal atau berhasil? Biaya paspor hanya 350.000. Tapi ketika Anda menggunakan jasa orang lain, tentu itu mahal. Pertanyaannya, apakah Anda punya uang? Atau Andakah bersedia belajar walaupun begitu lelah mondar-mandir di interview? Nah, itu tergantung Anda. Urusan paspor ini urusan pribadi. Paspor ibaratnya seperti KTP. Hanya paspor berlaku antar negara. Demikian dan semoga bermanfaat. Thank you.